Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Ma'at Suryalaya, wabil khusus guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsafullah Maslul Qaddasallahu Sirah yang bersemayam di Sirna Rasa, sebagai ungkapan terima kasih kita semuanya kepada beliau, tentunya dengan wasilah manaqib online sedunia pada sore hari ini yang di Indonesia, kita jadikan tanda syukur kita kepada Allah. Kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah dengan barokah karomah guru mursyid, segala hajat kita semuanya baik dunia maupun akhirat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib dengan jiwa-jiwa yang suci untuk mengagungkan guru suci, untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah kesukaan guru suci, yaitu dengan majelis manaqib yang sangat suci, sebagai ungkapan mensucikan bersama yang maha suci. Di antaranya ada Umi Syahid, Teh Susi milik kita, Bu Wahyuni yang di Inggris, Bu Kartini yang di Texas, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang ikut serta belajar sama-sama istiqomah, karena tidak ada makom yang paling tinggi kecuali makom istiqomah. Semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini yang di Indonesia, mungkin yang di Inggris masih jam pagi, kisaran jam 9, yang di Amerika masih sebelum subuh, yang semuanya ini karena barokah guru mursyid, sehingga kita semuanya dibisirkan, dimampukan belajar sama-sama istiqomah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat berserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, mohon maaf, ini saya sebagai cuman badal. Pokoknya kalau nggak ada ya saya, mohon maaf andaikan ucapan saya ini ya seperti inilah. Saya nggak bisa merekayasa, kalau memang benar ya memang dari Allah, karena barokah guru mursyid. Kalau salah dari saya, mohon maaf. Ini alhamdulillah kita sama-sama orang istiqomah itu tidak bisa diukur dengan titel kiai. Hatta kiai yang kitabnya 1000, cuman bisanya ilmu istiqomah, tapi belum tentu bisa istiqomah. Tapi semoga saja kita dengan wasilah bimbingan guru mursyid, kita ini dimampukan, dibisakan bersama orang-orang yang istiqomah. Karena kalau sudah makom istiqomah itu bukan makomnya kiai, tapi makomnya kekasih-kekasih Allah.
Maka sudah sepantasnya majelis manakib itu majelisnya kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah nyangkut kekasih Allah, bukan titelnya kiai, bukan titelnya profesor, bukan titelnya intelektual, hatta orang yang, mohon maaf, hatta orang ini kehidupannya rakyat jelata, petani, atau buruh tani, tukang beca, kalau sama-sama belajar mencintai Allah dengan wasilah ikut di tempat yang suci. Apa itu? Yaitu majalis manakib. Hatta rakyat biasa bisa termasuk orang-orang yang bisa dikatakan wilayah orang-orang yang makomnya waliullah. Cuman, nah ini ada kalimat cuman, kita tidak diperkenankan mengatakan saya wali. Tidak boleh. Karena yang bisa mengatakan wali itu orang lain yang bisa mengukur kita. Cuman guru mursyid sudah memberikan standar bahwa murid-murid Abah yang mau belajar dan mengakui mencintai gurunya, di situ pasti guru mursyid mengangkat murid-muridnya, didaftarkan jadi kekasih-kekasih Allah. Dari mana? Contoh, majelis manakib ini kalau lihat sepintas, itu ya biasa-biasa. Tapi kalau dilihat biasa-biasa, buktinya banyak yang tidak mampu untuk istiqomah. Hari ini bisa ikut, besok sudah hilang. Ada juga bisanya jadi petugas saja, besok sudah nggak ada. Jadi kita ini belajar, kata belajar istiqomah itu tidak ada tendensi apapun. Mau jadi petugas, mau nggak jadi petugas, kalau kita ini ingin sama-sama mahabbah, mencintai guru mursyid, tentunya kita tahu apa kesukaan guru mursyid. Yang paling jelas, yang bisa kita lihat itu cuma satu. Zikirnya, jahar, khofi, manakib. Nah, supaya kita bisa memaksimalkan zikir jahar dan zikir khofi, khotaman, tentunya disambung, dicas dengan manakib. Karena ciri-ciri kekasih Allah itu gemar zikir. Alamatu hubbillah, hubbul zikrillah, alamatu bughdillah, bughdul zikrillah. Tanda-tanda orang yang mencintai Allah yaitu zikir. Nah, majelis manakib ini majelis zikir. Dengan majelis zikir ini menghasilkan ilmu dan hikmah. Ingat, majelis manakib ini majelis yang bukan majelis asal-asalan. Ini majelisnya satu ilmu, dua hikmah. Di mana letaknya ilmu? Letak ilmu di sini, di otak. Namanya ilmu istiqomah. Sedangkan hikmahnya di hati, dua jari di bawah susu kiri. Hikmah menghasilkan apa? Selama kita belajar mau istiqomah, maka antara ilmu istiqomah dan istiqomah kontinu jadi satu. Contoh, kalau kita ingin membuktikan apakah benar majelis manakib baik online maupun offline ini termasuk majelis yang luar biasa. Kalau majelis taklim, katakan ada orang yang kajiannya kitab, katakan bahas kitab, misalnya ini Fadlul Syuhur. Selama ini tanpa guru, yang ada cuma ilmu. Sebagaimana ilmu itu letaknya di sini. Nah, ilmu di sini ini kalau kita belum ikut toriko, mohon maaf ini. Makomnya makom tingkatan ilmu anak SD. Bahkan bisa dikatakan ilmunya anak TK. SD kelas 1. Loh, kamu kok bisa bilang gitu misalnya? Contoh, kalau kita lihat sepintas, kita punya anak dua. Satu anak SD kelas 1, yang kedua mahasiswa. Anak kita yang pertama SD kita tanya yang kelas 1, nah, besar mana bulan sama bintang?
Kira-kira jawab gimana anak kita yang pertama yang SD? Pasti anak kita yang SD kelas 1 mengatakan besar bulan. Tidak mungkin anak SD mengatakan besar bintang. Apa salah? Tidak. Karena pandangannya masih cuman di pandangan ini. Sedangkan kita punya anak yang sudah mahasiswa, kita tanya, nah, besar mana bulan sama bintang? Yang namanya anak yang sudah sekolahnya mahasiswa, sudah kuliah di perguruan tinggi, pasti jawabnya dua. Bilangnya, ya, memang sepintas. Kalau dilihat dengan mata ini ya, yang mata zahir, pasti besar bulan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pengetahuan, ilmu pengetahuan, tentunya besar bintang dibandingkan bulan. Karena bulan sama bumi lebih dekat daripada bintang. Nah, ini jawabannya sudah beda. Maka di dalam majelis manakib ini ada dua yang kita dapat, di samping ilmu dan hikmah. Di mana letaknya ilmu? Di otak, hikmah di hati. Makanya orang yang ikut manakib semakin benar-benar manakib dan sangat mahabbah ke gurunya, pasti dia akan mendapatkan ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah? Ilmu yang sangat kuat pengertiannya. Artinya ngerti, tidak sebatas pinter. Kalau pinter, itu cuma di otak. Pinter hitung-hitungan, pinter menyalahkan, pinter meremehkan, pinter minteri orang lain, pinter merendahkan orang lain, pinter membohongi orang lain, karena otak. Tapi kalau ilmu hikmah justru berubah, terbalik 180 derajat, artinya apa? Ngerti orang lain. Kalau sudah kalimatnya ngerti, orang itu condongnya suka melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau pinter, lebih condong mencari kekurangan orang lain. Dan kita sama guru mursyid diajari bagaimana kita ini bisa ngerti sama orang. Tidak cuma kita ingin dimengerti terus. Ini hebatnya kita punya guru. Diajari bagaimana kita ini bisa jadi orang yang bisa ngerti orang lain. Hatta orang itu jelek sekalipun, tapi kalau orang itu melihatnya dengan pengertian, dia lebih condong mencari kebaikan-kebaikannya. Apa bahasanya? Walaupun dia ada banyak kekurangannya, toh dia mesti ada kebaikannya juga. Maka yang dilihat baiknya. Maka subhanallah, kita bersyukur kita punya guru mursyid. Karena banyak orang mengikut majelis taklim tanpa guru. Dia mengkaji kitab ini, kitab Taklim Ta'alim, kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Bari, macam-macam. Ihya Ulumuddin, itu cuman kitab. Cuman mengkaji ilmu. Di situ bahas bab sabar. Ustadznya atau kiainya bahas sabar, sabar tuh gini. Benar di ilmunya, prakteknya apa bisa? Belum tentu. Apa ketika orang mendapatkan ilmu sabar langsung sabar? Tidak. Cuman ilmunya sabar dapat, tapi hasil sabar belum tentu. Kenapa? Karena yang diasah cuman otaknya saja, pikirannya saja. Sedangkan sabar itu sendiri bukan di pikiran. Gimana? Di hati. Makanya guru mursyid kasih alat dzikir khofi sama dzikir jahar. Supaya apa? Tanpa ngomong basa-basi. Langsung tancap. Alatnya apa? Kalimatus sobri. Yaitu kalimat sabar. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Solusinya kalau ingin sabar, ya banyak dzikir. Dzikir apa? Standarnya guru mursyid minimal jangan kurang dari 165, lebih banyak lebih baik, jangan kurang. Jadi obatnya, alatnya sabar cuma zikir, bukan mendengarkan ceramah agama. Nah selama ini banyak orang ingin sabar,
ngaji ke sana kemari, cari ustadz yang populer, yang gelarnya LC, yang profesor, kalau bukan profesor gak sohe, kalau bukan dari Mesir gak sohe. Emang di Mesir sama di Indonesia nggak sama apa Qurannya? Sama. Quran di Mesir pun 30 juz, Quran yang di Indonesia juga 30 juz. Apa bedanya? Yang membedakan itu ilmu hikmah, bukan otaknya. Gimana? Yaitu di hati kita. Jadi untuk menyelesaikan masalah, ilmu sabar cuma di otak, hakikat sabar bukan di otak, di hati. Solusinya dengan memperbanyak zikir. La ilaha illallah. Sudah zikir. Kalau orang sudah sabar, apa itu sabar? Sabar itu tahan banting. Jadi pengertian sabar itu tahan banting. Bukan berarti kalau nggak ada masalah itu sabar. Semua bisa. Kalau nggak ada masalah, sabar bisa. Maka kalau ada orang bilang, ada saudaranya, temannya punya masalah, didatangi, yang sabar ya. Teh Susi sabar ya, sabar ya. Itu mungkin Teh Susi tersenyum. Kamu belum bisa mengalami seperti saya. Coba kamu mengalami seperti saya. Belum tentu. Karena kalimat yang sabar itu belum tentu yang ngomong sabar sudah bisa sabar. Tapi bagaimana solusi bagi kita? Jawabannya, kalau ada misalnya, Teh Susi ada masalah, jawabnya apa? Teh, banyak zikir ya. Kan enak. Karena apa? Kalau ngomong sabar, yang ngomong sabar pun belum tentu sabar kok. Tapi kalau kita ngomong zikir, kan sudah sih zikir. Hatta yang ngomong belum sabar, tapi kan jawabnya zikir. Sama-sama sudah zikir. Karena arah kesabaran itu lewatnya lewat zikir. Bukan mendengarkan ceramah agama. Tapi selama ini banyak orang terjebak di ilmu terus. Bukan berarti salah mendengarkan ceramah agama di TV, majelis taklim, bukan salah. Cuman ilmu, mendapatkan ilmunya saja. Belum sampai ke substansi tujuan hakikat kesabaran itu sendiri. Nah, alatnya gimana? Ya zikir. Di samping itu zikir khafi jalan, zikir jaharnya jalan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ada kekuatan iman, dengan kekuatan iman kita tahan banting. Mau masalah selesai, gak selesai, apa kata Allah? Hati menjadi sama Allah. Hasbunallah. Maka lesannya mengucapkan hasbunallah, cukup Allah. Yakinnya kuat, bukan ngucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nas. Bukan seperti itu. Kalimat hasbunallah itu keluar manakala hati sudah tertancap merasa punya Allah. Siapa Allah? Allah itu yang maha kuasa. Allah itu yang maha segala-galanya. Allah itu yang bisa menyelesaikan segala masalah. Karena maha. Jadi disitulah hikmahnya zikir khafi itu. Jadi ucapannya hasbunallahnya tuh bukan hasbunallah, bukan hasbunallah kencang. Cukup Allah penolong saya. Gitu. Jadi mau di apapun dihadapi, kenapa? Bersama yang kuat Allah. Makanya orang kalau sudah tawakal benar, pasrah benar, tidak ada rasa takut, maka dalam manakib mesti diawali manqabah itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah tidak ada rasa takut dan cemas. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah pasti menolong. Karena Allah itu sukanya menolong yang baik-baik. Dan Allah pasti menyelesaikan masalah. Tinggal cuman kita butuh waktu. Nah, waktu inilah butuh waktu, butuh kesabaran. Dan supaya sabar gimana? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagaimana supaya kita sabar? Zikir yang banyak, bukan suruh sabar. Sabar, bukan. Zikir yang banyak. Waktu santai duduk atau sebelum zikir, sholat 2 rakaat, sholat tobat atau sholat mutlak, terus zikir yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sudah asik, sambungkan zikir khafi. Di situ zikir khafi, berbincang-bincang ruh kita dengan Allah. Tidak ada yang menolong aku, hanya Allah. Maka sambil robito sama guru, yang bisa dekat dengan Allah, guru. Robito kan ke Abah.
ungkapkan unek-unek kita di hati kita sama Abah kepada Allah gitu. Saat dari Abah diusulkan kepada Allah, bukan di mulut. Abah bukan, hatinya zikir khafi sambil di situ robito ke Abah, disitulah ruh kita. Kita ada frekuensi dengan Abah, di situ Allah mengamini doanya Abah, mengabulkan hajat-hajat kita. Seperti itu caranya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu bahagia dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.